membandingkan nasib. Yos! Panggil polisi! Laporkan dia! Sudah berani memukulku! Aku gak akan tinggal diam, Indra! Aku akan laporkan kamu ke polisi! Aku akan seret kamu ke penjara! Pram mengusap darah yang keluar dari hidungnya. Baik, Pak. Yos langsung keluar. Tapi dengan cepat ditahan oleh Indra. Jangan, Yos! Jangan laporkan ke polisi. Kalau kamu sampai berani melaporkan aku ke polisi, aku tidak akan memberikan apa yang kalian minta. Kecuali istriku. Aku gak akan pernah melakukan itu, Pram. Ngerti kamu? Oke. Bilang ke semua orang. Kalau perlu konferensi pers, bilang kalau produkmu itu kualitasnya buruk. Gimana? Berani? Aku gak akan lakukan itu. Karena kualitas produkku tidak buruk. Masih takut jatuh miskin kamu, Indra? Kamu masih takut kehilangan hartamu? Aku yakin seorang Indra pasti mencintai duniawi. Kelihatannya aja kamu sudah berubah lebih baik. Tapi otakmu tetap sama. Gila harta. Aku gak seperti itu. Indra kembali ke rumah setelah perdebatan sengit dengan Pram berakhir. Setelah dia membubuhkan tanda tangan di selembar kertas yang menjadi kesepakatan antara dia dan Pram. Semua dia lakukan demi keluarganya. Indra langsung mengambil air wudhu dan salat. Dia ingin mendinginkan otaknya. Dia salat meski kata Pram semua yang dia lakukan untuk akhirat itu percuma. Karena dosa-dosanya di masa lalu. Dia lama merenung di ruang salat. Dia menangis dan menyesal atas semua yang sudah dia lakukan di masa lalu. Sehingga sekarang anak-anaknya jadi ikut terseret ke dalam masalahnya. Maafkan Papa, Rush Event. Gara-gara Papa, kalian jadi terlibat. Tanpa sadar Indra meneteskan air mata. Hal yang tidak pernah dia lakukan saat dia menjadi mafia dulu. Orang jahat selamanya akan dipandang jahat. Apa tidak ada kesempatan bagi orang jahat yang ingin berbuat baik? Papa, sudah selesai salatnya? Bisik Novia dari belakang. Indra lalu menoleh dan dia melihat Novia tersenyum. Seperti sedang bahagia. Udah? Ada apa, Ma? Papa habis nangis. Kok matanya basah? Gak apa-apa. Nanti Papa harus cerita sama Mama. Oh ya, ada Arfan di depan. Dia pulang, Pa? Ucap Novia kegirangan. Oh ya? Indra berdiri lalu melepas sarungnya dan menyisakan celana panjang. Dia lalu berjalan cepat mengikuti Novia yang juga tidak kalah semangat. Papa, maafin aku, Pa. Arfan menghampiri Indra lalu berlutut di depannya. Sudah berdiri. Papa gak suka kamu seperti ini. Ternyata aku gak bisa tinggal di luar sendiri, Pa. Gak bisa hidup mandiri. Berdiri. Sudah. Yang penting kamu sudah tahu bagaimana hidup di luar sana. Hidup ini gak mudah, Van. Kamu harus bisa bertahan di atas kakimu sendiri. Karena Papa gak bisa selamanya mensupportmu, keuanganmu. Karena apa, Pa? Tanya Novia yang dari tadi merasa ada yang disembunyikan oleh suaminya. Suaminya ini terlihat sangat sedih. Tidak seperti biasanya. Papa akan melepas perusahaan. Papa sudah tahu semua yang sudah dilakukan Pram. Dan Mama tahu kan semua ini atas kesalahan Papa di masa lalu. Apa, Pa? Melepas? Kenapa? Aku sudah sepakat. Menjual semua saham dan Prasaja Group tidak akan beroperasi lagi mulai bulan depan. Papa, gak bercanda kan? Tanya Novia lagi. Nggak, Ma, aku sudah buat kesepakatan dengan Pram. Kalau dia akan berhenti mengusik keluarga kita asal aku menghentikan usahaku. Agar dia bisa memonopoli pasir silika sendiri. Dia akan menjadi satu-satunya penyuplai terbesar di negara kita. Pa, Mama rasa ini bukan jalan terbaik. Gak, Ma, ini yang terbaik. Seorang pemimpin sekaligus kepala keluarga harus bisa membuat keputusan dengan cepat. Papa rasa hidup sederhana tanpa musuh lebih baik daripada bergelimangan harta tapi banyak musuhnya. Apalagi musuh yang Papa hadapi adalah Pram. Jadi Papa sudah tahu kalau Om Pram dan Yos yang sudah merencanakan semua ini? Sudah. Papa sudah tahu semuanya.
Termasuk kamu yang sengaja dimanfaatkan oleh mereka. Novia terduduk lesu setelah mendengar keputusan suaminya. Dia syok karena mendengar bahwa perusahaannya sebentar lagi akan gulung tikar. Dia akan hidup sederhana bersama keluarganya. Maaf ya, Ma. Papa bikin keputusan tapi tidak meminta pendapat Mama. Papa yakin ini yang terbaik asal semuanya bahagia. Papa akan menyelesaikan semua urusan selama 1 bulan ini termasuk hutang-hutang perusahaan. Setelah itu kita pergi dan mencari tempat yang nyaman untuk tinggal dan memulai usaha. Jadi Prasaja Group sudah tidak ada lagi, Pak? Lalu keputusan kakek waktu itu bagaimana? Tanya Arfan yang seolah rela jika semuanya harus hilang dengan cepat. Iya, Prasaja Group tidak akan ada lagi. Papa lebih memilih mencari usaha lain. Papa akan mengalah. Jika semua ini bisa menebus semua kesalahan di masa lalu, Papa ikhlas. Toh harta gak akan dibawa mati kan? Kita akan jatuh miskin? Papa hanya ingin kita hidup bahagia dan damai. Sudah itu saja. Papa akan menyelesaikan tanggung jawab selama sebulan ini. Mungkin berat, tapi harus. Setelah dikurangi semua hutang perusahaan, akan Papa bagi untuk kamu, Aras, Adisti, dan Papa Mama. Kalian harus bisa mandiri. Cari usaha yang benar-benar bisa kalian tekuni sampai tua nanti. Mulailah dari sekarang, Fen. Contohlah adikmu. Aras mampu menunjukkan kalau dia bisa tanpa kita. Berat, Pak. Aku sudah mencoba hidup di jalanan. Ternyata hidup tanpa uang itu tidak enak. Aku gak kuat. 2 minggu di luar sana. Makanya aku nekat pulang lagi, Pak. Ucap Aras. Indra hanya diam. Dia melihat Arfan dan Aras sangat berbeda. Aras bisa hidup mandiri, membangun mimpinya sendiri, tapi Arfan tidak bisa. Mungkin karena ini Arfan mudah untuk dihasut. Padahal mereka berdua adalah saudara kembar. Tapi sifat dan wataknya sangat berbeda. Kelak kamu juga akan bisa, Fen. Pokoknya harus bisa. Kamu laki-laki. Kamu harus bisa menunjukkan kalau kamu mampu. Jangan lembek. Jangan mudah dihasut dan dipengaruhi orang. Indra menepuk pundak Arfan. Dia lalu pergi. Keluar dari rumah. Fen, kamu baik-baik saja, nak? Cerita sama mama kamu ngapain aja di luar sana? Makanmu gimana? Ma, gak usah tanya itu lagi. Sekarang yang sedang aku pikirkan bagaimana setelah Papa menutup perusahaan ini. Mama malah senang. Mama akan cari rumah dekat rumah Aras. Mama akan bantu Aras dan Naura jaga Alfa. Alfa siapa, Ma? Anaknya Aras dan Naura. Kan sudah lahir. Tapi sayang masih dinicu sekarang karena lahirnya bermasalah. Doakan saja ponakanmu akan baik-baik saja dan segera keluar. Ya Allah, Mama jadi tidak sabar pengen pindah rumah ke sana. Makan dulu, Fen. Novia berjalan meninggalkan Arfan. Sudah lahir? Kenapa kamu selalu beruntung, Rash? Kamu sudah punya istri yang baik, dan sudah punya anak. Tapi padahal aku yang lebih dulu mencintai Naura. Gara-gara Yos. Aku kehilangan Naura. Arfan merenung sendiri. Selalu membandingkan hidupnya dengan Aras. Next akan balik ke Aras, Naura lagi ya. Pengen baca Baby Al pulang? Jebakan kenikmatan. Setelah merenung dan mohon petunjuk dari Sang Maha Kuasa, akhirnya Aras tahu apa yang harus dia lakukan. Dia mulai bisa berpikir jernih lagi dan mengabaikan semua yang sudah dikatakan oleh Yos. Dia tidak percaya kalau Naura dan Arfan punya hubungan. Jelas sesuatu yang tidak mungkin. Pikir Aras. Lapor Ibu Negara, saya sudah selesai mencuci baju dan menjemurnya. Ucap Aras sambil meletakkan ember plastik di kamar mandi. Naura yang sedang duduk, mengupas bawang terkekeh melihat tingkah suaminya. Iya, Bapak Negara. Terima kasih. Tapi makanan belum jadi. Nggak apa-apa. Sini aku bantu. Kamu tinggal suruh aku aja. Kamu cukup duduk cantik. Oke. Udah selesai kok. Tinggal goreng aja tahu dan tempenya. Ikannya dibikin pindang patin aja. Yang mana? Aras meneliti semua yang ada di atas meja. Bahan makanan yang sudah disiapkan Naura.
Dia tinggal memasaknya. Nyalain dulu kompornya, Kak. Oh iya, lupa. Hehehe. Bentar ya. Aras menghidupkan kompor terlebih dahulu. Lalu minyak dipanaskan dan siap menggoreng tahu dan tempe. Aras berdiri, sedangkan Naura duduk mengawasi. Hati-hati ya, Kak. Ra, maafin aku ya. Untuk apa, Kak? Kakak kan gak salah apa-apa. Gak usah pikirin lagi tentang tes DNA ya. Naura mendongak. Kakak yakin? Iya yakin. Tapi setelah aku berpikir beberapa hari, aku tahu suatu saat nanti kita harus melakukan ini. Demi kebaikan bersama. Gak apa-apa kok, Kak. Aku udah ikhlas. Udah pasrah. Gak apa-apa kalau kakak ninggalin aku. Kalau kenyataannya Alfa bukan anak ke Aras. Rah, jangan ngomong begitu. Aku gak suka kamu ngomong begitu. Kita ini sudah sama menjadi suami istri. Gak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Aku gak akan ninggalin kamu. Aku yakin Alfa anakku. Wajahnya saja mirip sama aku. Sudah titik. Masa sih, Kak? Naura selalu terlihat antusias setiap Aras menceritakan tentang Alfa. Iya. Lihat Saha nanti kalau pulang. Jadi besok pulangnya? Insya Allah. Aras meniriskan tahu yang sudah matang. Lalu melanjutkan dengan menggoreng tempe. Sudah 10 hari Alfa di rumah sakit. Dan akhirnya besok pulang juga ya, Kak. Aku gak sabar ingin melihatnya secara langsung. Berat badannya sudah mulai naik. Badannya sudah mulai berisi. Salah satunya karena ASI yang kamu berikan. Alhamdulillah. Semoga Alfa selalu sehat ya, Kak. Amin. Ini udah mateng semua ibu negara. Tinggal bikin pindang patinya aja. Apa yang harus saya lakukan? Ini Kak, pancinya ditaruh di atas kompor. Udah aku isi air. Tunggu sampai airnya mendidih. Lalu, nanti masukin bumbu halus, serai, jahe, salam, lengkuas, daun salam. Tunggu sampai aromanya keluar. Lalu masukkan ikan patin yang sudah dilumuri air jeruk nipis itu. Naura menjelaskan sambil menunjuk bahan. Aras mengangguk-anggukkan kepalanya. Seolah dia sudah paham dengan apa yang dijelaskan Naura. Oke. Sip. Aras mengacungkan jempolnya. Lalu melakukan sesuai dengan instruksi Naura. Setelah selesai memasak dan makan, Aras dan Naura menyiapkan kamar mereka. Yang besok akan ditempati anak mereka. Naura duduk sambil melihat ke sekeliling kamar. Kamar ini gak sehat ya, Kak? Gak ada sinar matahari yang masuk. Ya. Aku juga udah mikir seperti itu kemarin. Rumah di sini rapat. Saling berdekatan satu sama lain. Kalaupun ada jendela, terhalang juga dengan tembok pembatas yang tinggi. Aras dari tadi mencoba membuka tutup kelambu yang nanti akan digunakan untuk melindungi baby Alfa dari nyamuk. Nanti kalau kita punya rumah sendiri, kita bikin yang banyak ventilasi udaranya ya, Kak? Iya, tapi kapan ya, Rah? Maaf ya, aku belum bisa beliin kamu rumah. Tapi aku janji suatu hari nanti, dengan izin Allah aku akan membeli rumah buat kamu. Amin. Oh ya, kakak sudah kasih kabar ke mama kalau besok Alfa sudah boleh pulang? Oh iya belum, Rah, bentar aku telepon mama dulu. Kalau gak kasih kabar, mama bisa ngomel-ngomel. Aras mengambil ponselnya lalu mencoba menghubungi mamanya. Assalamualaikum. Halo Ma. Aras keluar dari kamar setelah beberapa detik menelpon mamanya. Wajahnya tampak serius. Membuat Naura curiga sepertinya suami dan mertuanya sedang terlibat pembicaraan serius. Naura menunggu di kamar sambil merapikan baju-baju bayi yang sudah dicuci Aras kemarin. Dia menatanya di keranjang. Tak ada lemari khusus untuk menyimpan pakaian bayinya. Karena akan semakin sempit kalau dia menaruh satu almari lagi di kamarnya. Jadilah baju-baju dan perlengkapan bayinya dia letakkan di keranjang saja. Beberapa menit kemudian, Aras masuk lagi ke dalam kamar. Dia langsung duduk dan termenung. Membuat Naura tergerak untuk bertanya. Ada apa, Kak? Apa sesuatu terjadi dengan Mama? Papa mau menutup perusahaan. Padahal itu kan peninggalan kakek. Apa tidak sayang? Alasannya apa? Kok sampai menutup?
Papa tidak mau terus-menerus punya musuh. Papa ingin tenang mendekatkan diri pada Allah. Kata Mama kalau harta membuat kita tidak nyaman, membuat kita jadi punya banyak musuh, membuat kita lalai beribadah, maka keputusan Papa jatuh pada menutup perusahaan. Papa mau cari usaha yang bisa membuatnya tenang. Mau membuka lembaran baru katanya, Ra. Masya Allah. Mungkin ini jalan yang terbaik, Kak. Papa pebisnis yang hebat. Tentu beliau punya pertimbangan yang sangat matang ketika bisa memutuskan itu. Kalau dipikir memang saya yang melepas semua yang sudah diusahakan selama ini. Tapi benar juga kata Mama tadi. Kalau harta membuat kita jadi tidak tenang, malah banyak musuh, lalai ibadah, buat apa? Bukankah semua yang kita lakukan di dunia itu dibiarkan ibadah? Almarhum kakek pasti kecewa dengan keputusan Papa. Beliau sudah meninggal, Kak. Mana mungkin bisa merasakan kecewa. Orang kalau udah meninggal udah gak mikirin harta di dunia lagi, Kak. Yang dibawa cuma amal saja. Gitu ya? Ya juga ya. Kita sebagai anak hanya bisa kasih dukungan saja untuk orang tua kita. Apalagi alasannya sangat baik. Orang kalau sudah semakin tua, pasti inginnya hidup tenang, Kak. Gak pengen punya musuh. Kalau kata bapakku, nyari bekal yang banyak untuk akhirat. Tapi bagaimana dengan musuh Papa? Mereka akan bersorak melihat kehancuran Papa, dan semakin merasa benar dan menang. Kalau menurutku menutup perusahaan itu bukan karena hancur, tapi karena Papa ingin membersihkan harta. Karena Papa tahu semakin banyak harta yang kita miliki, semakin lama pula pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Ditanya untuk apa harta yang Allah kasih ke kita. Iya sih, tapi aku masih gak rela aja sama musuh-musuh Papa. Mereka yang bikin kita seperti ini. Dan gak ada balasan apa-apa untuk mereka gitu. Mereka malah semakin bahagia dang. Kakak tahu gak istidraj? Belum pernah denger deh kayaknya Ra, istidraj? Ia jebakan kenikmatan untuk orang yang bermaksiat. Justru kita harus khawatir ketika Allah membiarkan seseorang hidup bahagia, merasa menang, sedangkan dia banyak berbuat maksiat. Padahal semakin mereka terjerumus, semakin besar azab yang akan mereka dapatkan nanti. Iya kalau disadari saat masih hidup di dunia. Kalau ternyata tiba-tiba ajal menjemput, mereka akan mempertanggungjawabkan di akhirat nanti. Malah jauh lebih besar siksanya. Oh jadi istidraj itu kayak seolah dimanjain dengan kenikmatan gitu? Padahal Allah sudah menyiapkan azab yang besar. Iya betul, Kak. Jadi mereka akan semakin terjerumus pada kesesatan. Makanya mereka akan semakin cinta dengan dunia. Dunia ini adalah tempatnya ujian bagi orang beriman. Padahal ini adalah tanda sayangnya Allah sama kita. Allah tidak mengabaikan kita. Allah ingin melihat seberapa kuat kita diuji. Dan semoga kita adalah salah satu orang yang diperhatikan sama Allah. Dengan beberapa ujian yang kita terima. Naura meneteskan air mata. Dia mengingat semua yang sudah dia alami selama ini. Aku akan selalu berada di sampingmu, Ra. Kita hadapi semua ujian ini sama-sama. Aras mencium puncak kepala Naura. Lalu membisikkan kata cinta di telinga istrinya. Terima kasih sudah membaca. Jangan lupa komen dan ulasannya ya. Baby Alpha pulang. Semalaman Naura tidak bisa tidur. Dia tidak sabar menantikan esok hari. Tidak sabar ingin segera menjemput Baby Alpha pulang ke rumah. Dia tidak sabar ingin melihat langsung seperti apa wajah anaknya. Apakah mirip dengan dia atau Aras? Ya Naura ingat kalau Aras bilang Baby Alpha sangat mirip dengan Aras. Dia sangat berharap demikian. Setidaknya dia bisa lega karena kemiripan itu berarti bisa dipastikan itu anaknya Aras. Wah! Aras menguap dan menutup mulutnya. Dia mengerjapkan matanya berkali-kali sampai penglihatannya normal kembali. Dia melihat Naura duduk bersandar di pembaringan. Kenapa gak tidur, Ra? Kamu dari tadi belum tidur? Naura menggeleng. Belum, Kak. Aku gak bisa tidur. Aku gak sabar pengen gendong Alpha. Gimana ya besok? Aku gak sabar, Kak. Naura terlihat sangat antusias saat membicarakan Alpha. Ya sebegitu senangnya seorang ibu yang ingin melihat anaknya. Setelah 10 hari mereka berjauhan. Udah ayo tidur. Dipaksa aja, Ra. Merem aja gitu. Kalau kamu gak tidur, besok kamu ngantuk kalau jemput Alpha.
Aras bangun lalu membaringkan Naura dan memeluknya. Gak mau tidur, Kak? Udah ayo tidur. Mau tidur atau ku cium? Ucap Aras dengan mata terpejam. Ya, Kak? Iya apa? Ia mau tidur atau ia mau dicium? Ia mau tidur, Kak. Ya udah. Ayo merem. Naura menurut. Meski dia hanya memejamkan mata. Tapi untuk tidur, dia tidak bisa. Ingin segera pagi. Dan pergi ke rumah sakit menjemput Alfa. Pagi harinya Aras sudah menyiapkan semua perlengkapan yang akan dibawa ke rumah sakit. Sudah ada Novia dan Neneng juga yang di rumah mereka. Keduanya akan ikut menjemput Alfa. Hati-hati, Ra. Neneng menggandeng Naura dan berjalan ke arah di mana mobil Novia diparkir. Iya, Bu, aku seneng banget, Bu. Naura tersenyum. Iya, Ibu tahu bagaimana perasaanmu. Alhamdulillah Alfa sudah boleh pulang. Iya, Bu, alhamdulillah. Sepanjang perjalanan, ada rasa senang dan was-was yang Naura rasakan. Dia terus berdoa. Semoga Alfa kondisinya stabil dan terus membaik sehingga benar bisa diajak pulang hari ini. Kamu dan Bu Neneng tunggu di sini ya, Ra. Aku mau menemui dokter dulu. Tita Aras yang sudah selesai mengurus administrasi bayinya. Aku ikut, Kak. Aku mau ikut juga, Kak. Aku mau bertemu dengan dokter. Ya sudah. Ayo. Aras menggandeng Naura dan berjalan pelan. Keduanya lalu pergi ke ruang NICU, dan di sanalah mereka bertemu dengan dokter anak yang menangani Alfa. Bapak, Ibu alhamdulillah hari ini bayinya sudah boleh pulang. Alhamdulillah tadi tali pusatnya sudah lepas kemarin. Alhamdulillah. Ucap Naura. Dia melihat Aras tampak bingung dengan apa yang diucapkan dokter. Alhamdulillah berat badannya juga sudah mulai naik. Sekarang sudah 2,6 kilogram. Setelah di rumah harus diperhatikan cara merawat bayi dengan benar ya Pak, Bu. Setiap pagi juga masih harus dijemur. Cukup 10-15 menit saja. Jangan dilakukan di atas jam 10 ya Pak, Bu. Dan terus diberikan ASI ya Bu. Baik Dok. Ucap Naura antusias. Dia senang mendengar perkembangan Alfa. Dokter lalu menyerahkan Alfa yang sudah dibedong dan diberi topi bayi kepada Naura. Masya Allah tabarakallah. Ucap Naura saat pertama kali menggendong putranya. Dia meneteskan air mata. Sembari bibirnya terus memuji asma Allah. Bahagia sekali rasanya sampai tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Bayi mungil yang tadinya bergerak-gerak itu tiba-tiba tenang setelah berada di dekapan ibunya. 2 minggu lagi kontrol ya Pak, Bu, kita lihat perkembangannya setiap 2 minggu. Untuk bayi yang lahir prematur memang harus selalu dipantau. Bahkan sampai dia sekolah nanti. Apa ada kendala dalam proses belajarnya? Begitu ya Dok? Iya Bu, baik sekarang sudah boleh pulang. Semoga selalu sehat ya. Amin. Makasih dokter. Naura dan Aras keluar dari ruangan. Dia lalu membawa Alfa ke ruang tunggu di mana Novia dan Neneng berada. Naura berjalan sambil memandangi wajah mungil anaknya. Ganteng ya kayak aku. Celetuk Aras. Idi pedenya kakak ini. Ayara, sekarang harus mulai panggil aku ayah. Aku panggil kamu bunda. Ya deh ayah. Ayah Aras. Bunda Naura. Hehehe. Masih kaku ya kedengarannya. Ah, tapi nanti juga biasa. Yang penting Alfa sudah bisa kita bawa pulang. Ih, lucu banget. Lucu mana sama ayahnya? Ayahnya kan juga lucu. Iya, lucu kayak badut. Kok badut? Kalian ini kenapa sih? Jalan sambil berdebat aja. Ucap Novia saat Aras dan Naura mendekatinya. Gak apa-apa mah, biasa nih Naura. Kok aku? Udah. Duh cucuku. Gantengnya. Kulitnya masih merah. Pasti nanti jadinya putih ini. Novia mengamati cucu laki-lakinya. Ingatannya kembali ke masa lalu saat dia melahirkan Aras dan Arfan. Cakep kan, Ma? Iya. Tapi kayaknya lebih mirip sama Arfan. Ya kan kalian kembar.
Pasti ada sisi miripnya. Meski kalian bukan kembar identik. Aras terdiam saat mamanya mengatakan anaknya mirip Arfan. Dia jadi ingat ucapan Yos waktu itu. Ah, gak mungkin. Yos pasti salah. Dia ngawur. Batin Aras yang berusaha untuk selalu berpikir positif pada Naura. Oh ya, Rash. Arfan sudah pulang loh. Sudah pulang? Aras terkejut dengan ucapan mamanya. Dia ingat betul apa yang dikatakan Yos. Arfan adalah orang yang sudah menjebaknya. Saudara kembar yang tega merusak hidupnya dan Naura. Iya, kemarin lusa dia pulang. Katanya tidak kuat berada di jalanan. Dasar anak manja. Tapi mama juga seneng. Anak-anak mama bisa kumpul lagi. Nanti mama cerita lagi di rumah. Kasihan Alfa. Oh iya, Rash. Mama sampai lupa. Jangan kelamaan di luar. Apalagi ini rumah sakit. Banyak pengunjung yang sedang sakit. Ayo cepat pulang. Novia menggandeng Naura. Beban Aras dan Naura berkurang setelah pulangnya Alfa. Mereka kadang sedih karena harus merawatnya di rumah kontrakan sederhana dengan ventilasi udara yang sangat minim. Wash, kontrakanmu ini gak sehat deh. Pindah aja ya ke rumah yang lain. Carilah rumah yang lebih sehat. Novia meneliti rumah kontrakan Aras setelah sampai. Iya, Ma, pengennya sih gitu. Tapi usaha kami di sini. Kami juga sekarang punya karyawan yang juga rumahnya dekat sini. Gak enak, Ma, kalau harus pindah. Kasihan mereka. Tapi lebih kasihan anakmu, Wash. Dia butuh udara yang segar dan sehat. Bukan pengap seperti di sini. Iya sih, Ma. Aras membenarkan ucapan namanya. Ini juga yang dia pikirkan kemarin. Memberikan tempat tinggal yang layak untuk anaknya. Nanti Mama carikan. Sekalian Mama juga mau pindah ke daerah sini. Atau mungkin kita bisa tinggal bersama lagi. Mau? Biar Mama bisa bantu Naura jagain Alfa. Mau pindah ke sini? Nggak, Ma, aku gak mau tinggal barengan. Aras membayangkan apa jadinya jika keluarga kecilnya ini menyatu lagi dengan orang tuanya. Apalagi ada Arfan juga nantinya. Kenapa sih? Padahal Mama maunya kita bisa tinggal bersama lagi. Mama bisa ketemu cucu Mama setiap hari. Maaf, Ma, kami hanya ingin mandiri. Lagi pula kami sudah berkeluarga. Biarlah kami tinggal terpisah. Agar kami bisa leluasa mengurus rumah tangga kami sendiri. Maaf ya, Ma, bukan bermaksud menyinggung perasaan Mama. Ucap Naura. Ya, kalau Naura sudah bilang begini, Mama gak bisa maksa lagi. Iya, maaf ya, Ma, kami hanya menjaga hubungan silaturahmi agar tetap berjalan baik. Sambung Naura. Iya, Bu Novia. Tidak baik ada dua keluarga dalam satu rumah. Pasti banyak cekcoknya. Lebih baik kita biarkan mereka hidup mandiri. Mengurus rumah tangga mereka sendiri. Ucap Neneng. Ya sudah kalau begitu, aku kalah. Ma, jangan marah ya. Semua untuk kebaikan kita bersama. Ya, Mama paham. Mama ngerti. Seperti apa Aras dan Naura merawat baby Alfa? Tunggu kelanjutan kisah mereka ya. Hari pertama bersama baby Al. Kehadiran baby Alfa di kontrakan Aras dan Naura memberi warna. Tangisan baby Alfa justru mengundang rasa bahagia. Mengingat waktu lahir, Alfa tidak menangis. Aras dan Naura bersyukur karena ada keajaiban yang diberikan Allah untuk anak laki-laki mereka. Oek, wik. Baby Alfa menangis saat Naura dan Aras sedang terlelap tidur. Cup. Sayang, mau nen ya? Ucap Naur yang langsung bangun saat mendengar tangis Alfa. Naura langsung memangku baby Alfa dan menyusuinya. Beneran nih sayang? Kamu mau kasih aku nen? Jawab Aras sambil memejamkan mata. Kok malah ayahnya yang jawab? Ngelindur ya? Wik. Baby Alfa menangis lagi. Gak sayang. Nennya buat Alfa seorang kok. Bukan buat ayah. Ucap Naura sambil mengusap ucap pantat Alfa. Alfa pelit,
Ayah gak dikasih. Ayah kan juga mau. Gumam Aras lagi. Hadiah gak mau kalah sama bayi. Kak Arash? Kak Arash? Mimpi apa dia? Jangan-jangan mimpiin aku lagi. Naura menikmati waktu menyusuinya. Terjaga di malam hari tidak masalah untuknya. Sesekali menguap menahan kantuk, dia masih tetap tersenyum. Mengingat kemarin inilah momen yang sangat dia rindukan selama 10 hari saat Alfa harus terpisah darinya. Alfa sudah tidak bingung lagi dengan peting susunya seperti waktu pertama kali dia menyusu tadi. Sekarang Alfa sangat tenang dan menikmatinya. Membuat Naura merasa lega. Yang kenyang ya? Bunda akan jagain Alfa. Sehat-sehat ya, nak? Naura terharu sampai meneteskan air mata. Dia sangat menikmati perannya menjadi seorang ibu. Alfa? Bagidang? Masa kamu terus? Ucapan Aras mengagetkan Naura. Ini pasti mimpi yang gagah deh. Naura menggeser pantatnya mendekati Aras. Lalu menepuk pipi Aras pelan beberapa kali. Ya, ayah. Bangun. Ngelindur ya. Mantap. Gumam Aras. Kak Aras bangun. Ucap Naura lirih. Aduh. Aras langsung terperanjat saat tepukan terakhir dari Naura. Hash. Mimpi ya? Aras mengucek matanya. Lalu melihat yang dilakukan Alfa di dada Naura. Emang kakak mimpi apa? Mimpi aneh-aneh pasti. Iya. Lagi enak-enaknya malah dibangunin sirah. Enak apanya? Lagi makan apa emangnya, Kak? Tanya Naura sambil melotot. Bukan makan. Tapi, hehehe. Alfa udah mau nen ya? Aras mengintip apa yang dilakukan oleh Alfa. Dia tersenyum saat melihat anaknya bisa lancar menyusu. Iya, alhamdulillah udah bisa nen, Kak. Lucu ya, Kak? Bibirnya manyon-manyon gitu. Naura tak bosan menatap wajah Alfa yang menggemaskan. Iya. Kayak ayahnya ya. Gemas banget pengen towel pipinya. Aras juga ikut senang. Rasa kantuk pun hilang saat dia menatap anaknya yang sedang semangat menyusu. Ayah tidur aja. Besok kan harus kerja. Nggak apa-apa. Kerjanya juga santai. Di rumah aja sambil jagain Alfa. Kalau ngantuk ya tinggal tidur. Hehehe. Lo kok gitu? Bercanda Bunda nauru-nauru. Mana mungkin pagi-pagi tidur. Udah punya anak, sekarang harus lebih rajin lagi nyari uangnya. Buat persiapan anak kedua, anak ketiga. Kak Arash, satu dulu aja ya. Nanti kita nambah lagi kalau baby Alpha sudah agak besar. Ya padahal aku udah beli mie 1 dus. Baru aku makan 10. Berarti kan masih ada 30 hari lagi. Ternyata harus nunggu baby Al besar dulu. Puasanya diperpanjang lagi ya. Gak ada dispensasi gitu Rah? Ya ada dang Kak. Jelas ada. Hehehe. Yang benar. Mata Aras semakin terbuka lebar dan semakin hilang rasa kantuknya. Seorang istri kan wajib melayani suami Kak. Tanpa masuk kandang pun bisa gitu. Padahal si bocil pengen banget masuk kandang. Udah puasa 9 bulan, ditambah puasa lagi 40 hari, masih belum bisa masuk kandang juga. Ya sabar ya Kak. Semua pasti ada jalannya. Aku gak akan bikin kakak kecewa kok. Naura tersenyum malu. Bener ya Bunda Nauru? Hash. Udah diam ya. Baby Al sudah kenyang kayaknya. Udah dilepas nih. Naura meletakkan baby Al pelan-pelan di atas kasur. Tapi rupanya tanpa dia sadari ada seseorang yang sedang mengamatinya. Mengamati setiap gerak-geriknya. Orang itu hanya bisa menelan ludah saat melihat Naura yang lupa mengancingkan bagian atas bajunya. Dan dengan cepat pula adik kecilnya yang bernama Bocil itu ikut terjaga. Sama sepertinya. Kakak lihat apa? Begitu banget lihatnya. Kamu menggoda sekali, Rah. Kakak pengen. Boleh kan? Ya udah sini. Sensor.
Pagi ini Aras bangun dengan ceria. Semua pekerjaan rumah sudah selesai dia kerjakan. Mulai dari nyuci baju, nyuci piring, nyapu, ngepel, semua sudah selesai dikerjakan. Padahal jam baru menunjukkan pukul 6 pagi. Maklum baterainya sudah dicas sama Naura tadi malam. Efeknya dia jadi lebih bersemangat mengerjakan semua pekerjaan. Maaf kak, aku kesiangan ya. Naura tergopoh-gopoh keluar kamar. Gak apa-apa Rah, kamu kan begadang semalaman. Udah sana tidur lagi. Temenin baby Alnya. Gak kak, aku gak biasa tidur setelah subuh. Apalagi jam segini. Ini udah kesiangan banget. Semua pekerjaan rumah sudah aku kerjakan Rah, nyuci baju udah, nyuci piring udah. Ini baru selesai ngepel. Ucap Aras yang masih membawa tongkat kain pel.